Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pimpin Nur Salihin, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Al-Fauzul Kabir, Kabupaten Aceh Besar. Modul 1.1.A.6 Demonstrasi kontekstual Pemikiran Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan bahwa pendidikan sebagai sebuah taman dan pendidik sebagai seorang petani. Bahwasanya pendidikan merupakan taman tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Pendidikan harus bisa memerdekakan muridnya. Dalam hal proses pendidikan, pendidik merupakan fasilitator atau penuntun tumbuh kembangnya peserta didik, serta menggali potensi, minat, dan bakat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang pendidik harus bisa mengenali karakteristik dari masing-masing peserta didiknya, serta menuntun segala bentuk perbedaan yang ada pada anak, serta menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Pembelajaran yang berpusat kepada murid akan mendorong siswa terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Seorang pendidik harus bisa menuntun kodrat anak. Pendidik menuntun tumbuhnya kodrat pada anak untuk memperbaiki lakunya. Dalam hal ini, kodrat keadaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kodrat alam. Hal ini berkaitan dengan dari mana asal peserta didik berada, baik itu dari daerah pegunungan, pinggiran pantai, dan sebagainya. Yang kedua, kodrat zaman. Hal ini berkaitan dengan perkembangan zaman agar peserta didik mampu menyesuaikan diri serta memiliki kemampuan di abad ke-21 ini tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia serta tanpa mengesampingkan nilai-nilai budi pekerti. Seorang pendidik harus bisa memberikan pendidikan yang merdeka belajar kepada muridnya, yaitu dengan berkreasi, berinovasi, dan berekspresi, serta menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya melalui program bimbingan ekstrakurikuler dan kegiatan literasi di sekolah. Menurut trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama Ingarso Sungtuloda, yaitu di mana seorang pendidik atau peserta didik dapat di depan sebagai pemberi contoh. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarso, di mana kedudukan ketika di tengah dapat memberi semangat. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Implementasi di sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran, saya merancang kegiatan pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada di sekolah serta lingkungan alam di sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik yang dikaitkan dengan materi dalam kehidupan nyata peserta didik. Kegiatan pembiasaan. Implementasi dalam kegiatan pembiasaan yaitu guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer nilai-nilai karakter melalui kegiatan pembiasaan.
agar anak-anak mendapatkan keteladanan sehingga peserta didik memiliki budi pekerti sesuai dengan yang diharapkan dan memiliki cipta rasa, karsa, dan karya dengan tetap menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dalam penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Di antaranya pertama, kurangnya minat belajar anak-anak karena di sekolah ini fokus programnya adalah program tahfizul Quran, sehingga program tahfiz tersebut dinomorsatukan, sementara sekolah dinomorduakan, karena kegiatan ini merupakan program unggulan daripada pemerintah, sehingga sulit melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, tuntutan orang tua serta pemahaman sebagian guru lebih menekankan aspek kognitif atau pengetahuan saja, tanpa melihat minat dan bakat serta potensi peserta didik yang berbeda-beda. Yang ketiga, kurang terbukanya pendidik terhadap perkembangan zaman teknologi sehingga tidak ada keselarasan kodrat zaman Anda. Hal ini terjadi karena minimnya kegiatan guru dalam mengupgrade pengetahuan dan diri masing-masing. Yang keempat, kurangnya keteladanan dan tuntunan belajar dari orang tua dari rumah. Artinya di sini kurangnya motivasi dari orang tua. Solusi yang bisa diberikan dalam menghadapi tantangan untuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru harus mempelajari dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan berpusat kepada murid. Yang kedua, menjadi seorang guru atau pendidik di abad ke-21 ini harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang saya lakukan yaitu berusaha untuk terus mengupgrade kemampuan dan pemahaman saya melalui berbagai kegiatan, baik itu dalam komunitas sekolah, kegiatan NGMP, serta salah satunya kegiatan program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 ini. Yang ketiga, melakukan sosialisasi atau pertemuan dengan orang tua untuk lebih memahami karakteristik peserta didik. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar menumbuhkan kesamaan ide dan pendapat antara orang tua dengan guru atau pendidik di sekolah. Dalam kegiatan refleksi, ada dua hal di sini. Yang pertama, saya menemukan adanya perubahan dan pemahaman tentang filosofi belajar Ki Hajar Dewantara terkait peran pendidik dalam mendidik anak, serta penanaman budi pekerti dengan meneladani trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi yang kedua yaitu langkah konkret melaksanakan pendidikan dengan berorientasi atau berpusat kepada siswa dengan memberikan pelayanan pendidikan yang menyeluruh dan mendidik sesuai dengan kodrat masing-masing anak. Cukup sekian pemaparan saya tentang kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.